Judul, Godaan di Kampung Seberang. Doni tidak pernah menyangka bahwa tinggal di kampung bisa lebih rumit daripada hidup di kota. Ia datang ke desa ini dengan harapan menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun bekerja di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Rumah tua peninggalan orang tuanya menjadi tempat peristirahatan yang ia butuhkan. Namun, ketenangan itu perlahan terguncang sejak ia bertemu dengan Sari, wanita yang tinggal di rumah sebelah. Sari adalah istri dari Pak Rudi, seorang pekerja migran yang sudah 2 tahun bekerja di luar negeri. Ia adalah sosok yang sulit untuk diabaikan, parasnya cantik, sikapnya ramah, dan ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang selalu membuat Doni merasa diperhatikan. Sejak awal, Sari selalu menunjukkan keramahan yang luar biasa. Ia sering datang ke rumah Doni, membawakan makanan, atau sekadar mengajaknya berbincang. Awalnya, Doni menganggapnya sebagai bentuk kebaikan seorang tetangga. Tapi lama-kelamaan, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sari, dalam cara ia menyentuh lengannya sesekali, atau dalam cara ia tersenyum saat mereka bercanda. Awal dari godaan, suatu sore, Doni sedang duduk di teras rumahnya setelah seharian membetulkan pagar. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan tadi siang. Tiba-tiba, suara lembut Sari terdengar. "Mas Doni, capek ya? Mau saya buatkan es teh?" Doni menoleh dan melihat Sari berdiri di depan pagar rumahnya. Ia mengenakan daster tipis berwarna krem yang jatuh dengan indah di tubuhnya. Rambutnya diikat asal-asalan, beberapa helai jatuh di pelipisnya, membuatnya terlihat lebih natural dan menggoda di saat yang bersamaan. Doni berusaha tetap tenang. "Ah, enggak usah repot, Mbak Sari. Saya baik-baik saja." Sari tersenyum, lalu berjalan mendekat tanpa menunggu izin. Ia duduk di pagar yang baru separuh jadi, wajahnya menatap Doni dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Sendirian di rumah besar ini nggak terasa sepi, Mas?" tanyanya pelan. Doni menelan ludah. Ia bisa merasakan ada sesuatu di balik pertanyaan itu. Tapi ia memilih menjawab dengan santai. "Kadang, tapi aku sudah terbiasa." Sari tertawa kecil. "Beruntung sekali. Aku tidak pernah bisa terbiasa dengan kesepian." Doni menatapnya lebih lama kali ini. Ada kesedihan di mata Sari, kesedihan yang mungkin tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. 2 tahun tanpa suami, hidup sendiri, tanpa seseorang yang bisa diajak berbagi cerita. Sari menunduk, memainkan ujung dasternya dengan jemarinya yang lentik. "Kadang, aku berharap ada seseorang yang bisa menemani, setidaknya mendengarkan." Doni ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tertahan saat Sari tiba-tiba menyentuh tangannya. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat napas Doni tercekat. "Mas Doni," bisiknya. Doni tahu ia harus menarik diri. Ia tahu ia harus menjaga batas ini sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang enggan melepaskan momen ini. Ketegangan itu pecah ketika suara langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Sari langsung menarik tangannya, lalu tersenyum tipis sebelum bangkit dari duduknya. "Aku pulang dulu, Mas," katanya sebelum berjalan pergi, meninggalkan Doni yang masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Semakin dekat, sejak sore itu, Doni merasa ada sesuatu yang berubah. Sari semakin sering datang, semakin berani menunjukkan perhatiannya. Suatu malam, hujan turun deras. Doni sedang duduk di ruang tamunya ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Ia membuka pintu dan menemukan Sari berdiri di sana, tubuhnya sedikit basah karena hujan. "Mas Doni, aku takut sendirian di rumah. Boleh aku masuk sebentar?" Doni ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan membukakan pintu. Sari masuk, mengusap lengannya yang basah, lalu duduk di sofa. "Listrik di rumahku mati," katanya pelan. "Dan aku takut sendirian dalam gelap." Doni bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Hujan deras di luar menciptakan suasana yang semakin intim. "Mbak Sari, mungkin lebih baik aku antar ke rumah Bu RT. Biar nggak sendirian." Sari menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Kenapa Mas Doni selalu mencoba menjauh?" tanyanya dengan suara pelan. "Apa aku mengganggu?" Doni menghela napas panjang. "Bukan begitu, Mbak. Aku cuma nggak mau ada yang salah di antara kita." Sari tersenyum tipis. Ia mendekat, duduk lebih dekat dari sebelumnya. "Kadang, sesuatu yang salah bisa terasa begitu benar," bisiknya.
Doni merasakan napasnya tertahan. Semua logika dalam kepalanya berteriak agar ia mundur, tetapi hatinya berbisik hal lain. Angin dari jendela yang sedikit terbuka membawa aroma tubuh Sari yang wangi, dan sebelum ia menyadarinya, mereka sudah terlalu dekat. Mata Sari yang bening menatapnya, mencari sesuatu, mungkin harapan, mungkin keinginan yang selama ini ia pendam. Mas Doni. Doni tahu ia berada di persimpangan. Jika ia memilih untuk mengikuti perasaan ini, tidak akan ada jalan kembali. Tapi jika ia mundur sekarang, ia harus menanggung rasa kehilangan yang aneh, kehilangan sesuatu yang bahkan belum dimilikinya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mbak Sari, aku." Tiba-tiba, suara dering ponsel Sari memecah keheningan. Wanita itu tersentak, lalu buru-buru mengeluarkan ponselnya dari saku dasternya. Nama suaminya, Pak Rudi, tertera di layar. Sari terdiam beberapa detik, lalu menatap Doni dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada ketegangan di matanya, tetapi juga ada sesuatu yang lain, kesadaran bahwa mereka hampir melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Dengan tangan gemetar, Sari menerima panggilan itu dan berkata dengan suara yang bergetar, "Halo, Mas." Doni menatapnya dalam diam, lalu perlahan bangkit dari sofa. Ia tahu bahwa ini adalah pertanda. Pertanda bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Saat Sari berbicara di telepon dengan suaminya, Doni berjalan menuju pintu, membuka kunci, dan menatap hujan yang masih turun deras di luar. Hatinya masih berdebar, pikirannya masih kacau, tetapi ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan. Sari menutup teleponnya, lalu menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri, merapikan rambutnya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Senyum kecil muncul di wajahnya, penuh dengan perasaan yang tidak terucapkan. "Selamat malam, Mas Doni." Doni hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa malam ini mereka telah berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar godaan. Dan untungnya, mereka memilih untuk tidak melewatinya.